Pembelajaran berwawasan lingkungan adalah pemanfaatan potensi yang ada di sekitar lingkungan sekolah atau lokasi yang berdekatan dengan sekolah sebagai bahan pembelajaran. Anak-anak, sebelum kita mulai ke pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Pelaksanaan pakem tidak selalu dilakukan di dalam ruang kelas, namun dapat juga di luar kelas. Hal ini dimaksudkan di samping sebagai penyegaran, juga merupakan pelaksanaan pembelajaran yang sifatnya aplikatif dan berwawasan lingkungan. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari nama-nama bangun ruang. Kita akan mempelajari salah satunya. Siapa yang masih ingat nama-nama bangun ruang? Oh, bagus sekali. Kalau begitu saya panggil aja ya. Yang pertama Nanda. Kubus, Pak. Kubus, benar Kubus? Benar. Berikan tepuk tangan yang meriah. Oke. Yang kedua Intan, mana Intan? Kerucut, Pak. Benar kerucut. Pada awal pelajaran, sebelum membicarakan materi baru, guru selalu mengulas kembali pemahaman materi sebelumnya, agar siswa lebih siap menerima materi selanjutnya. Bagus sekali, tepuk tangan yang meriah. Berikutnya Yani. Ya. Tabung. Apakah benar bangun ruang tabung? Iya, benar. Berikan tepuk tangan. Berikutnya adalah Rahma. Presma. Betul Presma bangun ruang? Iya. Tepuk tangan yang meriah. Setelah diberikan apersepsi, diharapkan siswa lebih siap dan mampu untuk menerima materi baru. Yang meriah. Oke. Coba siapa yang masih punya nama bangun ruang? Oh iya, bagus sekali. Kalau begitu, Septi. Mana Septi? Balok. Benar Balok, anak-anak? Oke, tepuk tangan yang meriah. Nah, dari beberapa yang kalian sebut tadi, ada 2 bangun ruang yang hari ini akan kita pelajari bersama-sama, yaitu balok dan kubus. Beberapa minggu yang lalu ada beberapa di antara kamu yang harus membawa bangun-bangun ruang yang ada di rumahmu. Sudah dibawa belum? Sudah. Kalau begitu sekarang diambil ya. Ayo. Pendekatan pakem selalu menggunakan alat peraga agar pemahaman siswa terhadap materi yang disajikan lebih konkret dan jelas, sehingga guru akan lebih mudah untuk menyampaikan materi pembelajaran tersebut. Ya, kembali ke tempat. Yang saya beri tugas kemarin yang pertama adalah Gani. Saya suruh membawa apa? Tunjukkan kepada teman-temanmu dan sebutkan. Membawa apa Gani? Kubus, Pak. Kubus. Benar ini kubus? Benar. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan yang mulia. Iya, yang kedua Apri. Mana ini Apri? Iya. Membawa apa kamu? Kubus, Pak. Kubus. Benar kubus anak-anak? Oh, salah. Yang benar apa itu? Balok. Kemarin saya minta untuk membawa kubus ya. Barangkali tidak apa-apa. Tapi anak-anak yang lain sudah tahu bahwa ini adalah balok. Yang ketiga adalah Reka. Mana Reka? Iya. Balok, Pak. Balok. Benar balok? Benar. Berikan tepuk tangan. Ayo. Oke. Kemudian Iksan juga saya minta untuk bawa. Mana Iksan? Iya. Tabung, Pak. Tabung. Benar ini tabung? Iya. Bagus sekali, tepuk tangan yang meriah. Kemudian terakhir saja ya. Ita. Mana Ita? Kubus, Pak. Benar ini kubus? Benar. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bagus sekali. Kembali ke tempat. Dari beberapa macam bangun ruang tadi, hanya ada 2 yang akan kita pelajari bersama, yaitu kubus. Coba saya berikan contoh kubusnya ini. Nah, ini adalah kubus yang akan kita pelajari bersama yang pertama. Terus yang kedua adalah balok. Nah, ini adalah contoh balok yang akan kita pelajari bersama-sama. Apa yang kita pelajari adalah volume kubus dan volume balok. Ya. Siapa yang sudah bisa mencari volume kubus? Ada? Ada? Belum? Belum. Memang belum kita pelajari. Atau siapa yang sudah bisa mencari volume balok? Ada yang sudah bisa? Belum juga. Kalau begitu marilah kita pelajari. Tetapi
sebaiknya kita belajar di kelas saja. Mari kita ke kelas. Anak-anak, saya membawa beberapa kubus besar dan membawa beberapa balok besar yang ini nanti akan kita pelajari bersama-sama untuk dicari volumenya. Karena penyelidikan ini harus dilaksanakan dengan kelompok, silakan anak-anak membentuk kelompok dulu. Marilah kita beri semangat dengan tepuk tangan yang meriah. Ya, kalian melihat di sini ada kubus, ada balok. Memang sudah saya siapkan. Ada beberapa kubus dan ada beberapa balok yang nanti akan kita bagikan kepada kelompok masing-masing. Kecuali ada kubus besar dan balok besar, anak-anak nanti juga akan menerima beberapa kubus kecil, di mana kubus kecil itu nanti akan digunakan untuk menyelidiki ada berapa volume yang terdapat di kubus besar. Silakan ketua kelompok untuk mengambil kubus atau balok. Anak-anak sudah mendapatkan kubus atau balok. Juga seperti biasa akan saya bagikan kepada kalian tugas-tugas yang berbentuk lembar kerja siswa. Silakan salah satu kelompok untuk ke depan mengambil kubus, balok. Oke. Sudah terima semuanya dalam kelompokmu ya? Ya, silakan kubus kecil yang ada di dalam balok maupun kubus besar, silakan dikeluarkan dari kotaknya. Silakan. Ya, sudah keluar semua? Oke. Kalau sudah, tugas kalian sekarang mengamati lembar kerja siswa, ya, LKS-mu. Silakan diamati pesan yang pertama. Dari kelompok E, silakan membaca pesan yang pertama. Ukurlah panjang setiap rusuk balok menggunakan kubus kecil. Ya. Siapa yang tahu maksudnya? Bahwa kubus kita ini atau balok kita ini belum tahu berapa satuan kubus panjangnya ataupun rusuknya. Ya, silakan setiap rusuk pada balok maupun kubus kamu ukur menggunakan satuan kubus kecil ini. Silakan, yuk. Setelah itu kalian masukkan ke dalam lembar kerjamu, ya. Kalau sudah mengukur benar, maka pada pesan pertama pada L kamu dimasukkan sesuai dengan ukuran yang kamu dapatkan. Silakan. Pendekatan pakem ini selalu mengutamakan kebersamaan, di mana siswa mendiskusikan materi pembelajaran dalam kelompok, sehingga terjadi interaksi antar siswa yang dinamis.
Dengan demikian, siswa melaksanakan pembelajarannya secara partisipatif dan demokratis. Saya tanyakan kelompok A sudah? Didapat kelompok F? Sudah? E? Oke, kalau begitu saya minta laporan dari tiap-tiap kelompok. Akan saya awali dengan kelompok A. Silakan kelompok A melaporkan. Ukurlah panjang setiap rusuk kubus besar menggunakan kubus kecil. Panjang tiap rusuknya 3. Panjang rusuknya adalah 3. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya saya minta laporan dari kelompok C. Silakan. Ukurlah panjang setiap rusuk kubus besar menggunakan kubus kecil. Panjang tiap rusuknya adalah 4. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, sekarang yang menyelidiki balok dari kelompok E. Ukurlah panjang setiap rusuk balok menggunakan kubus kecil. Panjang 5 kubus kecil, lebar 3 kubus kecil, tinggi 3 kubus kecil. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, kalau begitu pada L kamu yang pesan pertama sudah terisi. Anak-anak, tugas kalian sekarang adalah mengisi pesan nomor 2 pada LKS-mu. Siapa yang kepengen membaca? Saya! Bagus, kalau begitu dari kelompok C saja, yuk. Masukkan kubus-kubus kecil ke dalam kubus besar satu saja. Nah, siapa yang belum tahu maksudnya? Saya, Oh, Pak. Ita, ya silakan. Maksudnya kita harus memasukkan semua kubus kecil ini, Pak. Ada pertanyaan, apakah semua kubus kecil ini dimasukkan? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Silakan, Dani. Menurut saya bukan semua kubus kecil, melainkan hanya satu syaf penuh saja. Benar, jadi bukan kita akan mengisi balok atau kubus ini sampai penuh, tapi cuma satu syaf saja. Sudah paham semuanya? Ya. Silakan kalian bekerja. Nah, tampaknya sudah selesai semuanya. Tugas kalian sekarang mengamati pesan nomor 3 LKS-mu. Siapa yang kemarin baca? Saya, Pak. Oke, Reka dari kelompok A. Hitunglah kubus kecil yang kalian gunakan untuk mengisi kubus atau balok besar tadi. Silakan lakukan. Sudah ditulis di LKS-mu? Nah, kalau sudah kalian hitung kubus-kubus kecil itu, sekarang tugas kalian adalah mengamati pesan nomor 4 LKS-mu. Siapa yang kepengen membaca? Bagus, tugas untuk Ani dari kelompok D. Adakah hubungan antara banyaknya satu syaf kubus kecil dengan panjang dan lebar balok? Silakan, tugasmu adalah mendiskusikan pesan nomor 4, diskusikan satu kelompok. Selama diskusi kelompok berlangsung, guru selalu berkeliling ke tiap-tiap kelompok untuk memberikan arahan dan motivasi kepada siswa. Oke, ya. Tampaknya sudah selesai semuanya berdiskusi. Siapa yang kepengen melaporkan hasil? Oke, kalau begitu kelompok B, ayo supaya melaporkan. Kami
mempunyai kubus besar dengan ukuran panjang setiap rusuknya 3 kubus kecil. Ternyata untuk mengisi satu syaf memerlukan kubus kecil sebanyak 9. Sehingga kami menyimpulkan bahwa banyaknya kubus kecil dalam satu syaf adalah 3 kali 3. Dan menurut kelompok kami ada hubungan antara sisi dengan banyaknya kubus kecil. Dan hubungannya yaitu sisi kubus dikuadratkan adalah banyaknya kubus kecil yang kami gunakan. Bagus, berikan tepuk tangan yang meriah. Iya. Siapa lagi yang kepengen melaporkan? Iya, kalau begitu dari kelompok E, Devi silakan. Kelompok kami mempunyai balok dengan ukuran panjangnya 5 kubus kecil, lebarnya 3 kubus kecil, dan tingginya 3 kubus kecil. Ternyata untuk mengisi satu syaf memerlukan kubus kecil sebanyak 15 kubus kecil. Sehingga kami menyimpulkan banyaknya kubus kecil satu syaf yang digunakan kami. Ternyata ada hubungan antara banyaknya kubus kecil yang kami gunakan dengan panjang rusuk kubus kecil, yaitu jumlah kubus kecil adalah lebar kali panjang kali lebar. Bagus sekali, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok E. Iya. Oke. Anak-anak, tugas kalian berikutnya adalah melihat LKS lagi, yaitu coba kalian amati. Pesan nomor 5 itu bagaimana? Siapa yang ingin membaca? Bagus, kalau begitu tugas untuk kelompok D, Atul ya, silakan baca tuh. Masukkan kubus kecil ke dalam balok hingga penuh. Paham tidak? Bagus, coba sekarang laksanakan. Ayo kita cepat laksanakan tugas kita. Bagaimana tugas kita selanjutnya? Kita harus memasukkan kubus-kubus kecil ini ke dalam balok. Semua. Lihat LKS kita. Oh ya, kita diminta memasukkan kubus-kubus kecil ini ke dalam balok sampai penuh. Harus rapi seperti tadi ya? Tentu saja iya dong. Kami juga bisa, Pak. Bagus, bagus. Kalau sudah selesai semuanya, berarti kamu harus melihat ke LKS kembali. Pesan nomor 6. Siapa yang kemarin baca? Saya. Baik, kalau begitu dari kelompok B, silakan Apri baca. Bongkarlah semua kubus kecil yang telah kalian masukkan ke dalam kubus besar tadi. Jangan lupa kalian hitung berapa banyaknya. Paham semua? Paham. Laksanakan. Terus kalian tuliskan di LKS ini. Ya, sudah semuanya ya? Bagus. Kalau begitu, siapa yang ingin melaporkan? Ayo. Bagus. Kelompok F. Ya, Dani silakan. Kelompok kami menggunakan balok dengan ukuran panjang 5 kubus kecil, lebar 3 kubus kecil, dan tinggi 3 kubus kecil. Ternyata banyaknya kubus kecil yang kami masukkan sampai penuh adalah 45 kubus kecil. Bagus, berikan tepuk tangan. Yang mulia. Selanjutnya kelompok C. Ya, CH melaporkan. Kelompok kami menggunakan kubus besar dengan ukuran panjang rusuknya 4 kubus kecil. Ternyata banyaknya kubus kecil yang kami masukkan sampai penuh adalah 64 kubus kecil. Bagus, berikan tepuk tangan. Ya, tugas berikutnya untuk kalian adalah melihat ke LKS pada pesan yang ke-7. Siapa yang kepengen membaca? Saya. Baik, kelompok D membacakan. Adakah hubungan banyaknya kubus kecil yang kalian gunakan dengan ukuran panjang
lebar dan tinggi balok? Paham? Paham. Diskusikan. Langsung diisikan ke nomor 7. Siapa yang mau melaporkan? Ya, kelompok A, silakan. Di kelompok kami menggunakan kubus yang panjang rusuknya 3 kubus kecil. Banyaknya kubus kecil yang kami gunakan untuk mengisi kubus besar sebanyak 27 buah. Ternyata ada hubungan banyaknya kubus kecil yang kami gunakan untuk mengisi dengan ukuran panjang rusuk kubus besar, yaitu 27 sama dengan 3 kali 3 kali 3 atau 3/3. Iya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok A. Siapa lagi yang akan melaporkan? Saya. Silakan kelompok E. Di kelompok kami menggunakan balok yang panjangnya 5, lebarnya 3, dan tingginya 3. Banyaknya kubus kecil yang kami gunakan untuk mengisi kubus besar sebanyak 45 buah. Ternyata ada hubungan banyaknya kubus kecil yang kami gunakan untuk mengisi dengan ukuran... Hasil diskusi kelompok harus dilaporkan di depan kelas agar ditanggapi kelompok lain untuk bahan penyempurnaan laporan yang selanjutnya dipajang di ruang kelas. Nah, sekarang marilah kita simpulkan bersama-sama bahwa banyaknya kubus kecil ini yang digunakan untuk mengisi balok maupun kubus itu dikatakan volume. Coba sekarang kalian membuat atau menyimpulkan rumus kubus maupun balok yang kalian selidiki. Pak, boleh tanya, Pak? Boleh, bagus. Maksudnya kita menggunakan alat peraga yang kami gunakan sendiri-sendiri, Pak? Iya, betul sekali. Jadi kalian nanti yang meneliti kubus tentu saja akan membuat rumus volume kubus. Sedangkan yang menyelidiki balok itu nanti akan menentukan rumus volume balok. Paham semuanya? Paham. Bagus. Kalau begitu silakan kamu berdiskusi untuk mengisi pesan nomor 8, yaitu kesimpulan hasil. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau begitu siapa yang mau melaporkan hasilnya? Saya. Bagus. Kalau begitu dari kelompok B, Apri, silakan. Rumus umum volume kubus. Volume kubus adalah panjang rusuk dipangkatkan 3 atau volume sama dengan rusuk pangkat 3. V sama dengan R kali R kali R atau V sama dengan R pangkat 3. Bagus sekali. Tepuk tangan yang meriah. Dari kelompok mana yang mau melaporkan lagi? Dari kelompok D, atau? Rumus umum volume balok yang kami simpulkan adalah perkalian panjang, lebar, dan tinggi balok itu, atau volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Ya, berikan tepuk tangan. Ya.
Jadi saya berikan penguatan bahwa volume kubus itu adalah panjang rusuk dipangkatkan 3, ya, atau V sama dengan R kali R kali R, rusuk kali rusuk kali rusuk, atau volume sama dengan rusuk pangkat 3. Sedangkan volume balok adalah panjang balok dikalikan lebar balok dikalikan tinggi balok, atau umumnya mengatakan V sama dengan V kali R. Dengan metode ini, maka siswa akan lebih memahami permasalahan dibandingkan dengan hanya mendengarkan yang disampaikan guru. Dengan demikian, maka penggunaan alat peraga, motivasi, dan kreativitas guru serta siswa yang bernuansa pakem menjadi sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran semua mata pelajaran, termasuk matematika. Itulah soal-soal untuk evaluasi kalian yang harus dikerjakan di rumah dan dikumpulkan kembali pada hari Rabu. Siap? Itu tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita. Kalian hari ini sudah berhasil menemukan 2 buah rumus, yaitu rumus volume balok dan rumus volume kubus. Sebelum pelajaran kita tutup, marilah kita menyanyi bersama-sama. Silakan mulai praktek ya. Ya, 1, 2, 3. Saya sadar saya siap melakukan. 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 Ayo makin cepat. Saya sadar saya siap melakukan. 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.